Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimli Asidiki akan membacakan putusan terkait laporan dugaan etik Hakim Konstitusi pada Selasa 7 November 2023 sore. Sebelumnya ia telah mengungkapkan beberapa temuan MKMK soal dugaan pelanggaran kode etik di MK. Pelanggaran ini diketahui terkait putusan soal batasan usia Capres-Cawapres yang menuai polemik karena diduga syarat akan konflik kepentingan. Temuan yang pertama yakni soal CCTV dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik MK. Dalam rekaman CCTV berkaitan dengan proses penarikan permohonan dan permohonan diajukan kembali oleh pemohon Almas Tahibiro. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengalami kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dalam gugatan yang diajukan tersebut. Pada Rabu 1 November lalu, Jimli mengatakan pihaknya akan memeriksa di mana letak kesalahannya. Kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almas Sahibiru ini sebelumnya diungkap oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat menyatakan dissenting opinion putusan yang sama. Harif menceritakan kemitraan MK menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas pada Jumat 29 September 2023. Surat tersebut tertanggal 26 September 2023. Namun MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almas pada 29 September pada Sabtu 30 September. Dalam surat dijelaskan pembatalan surat pencabutan gugatan yang mereka serahkan ke MK satu hari sebelumnya. Almas dan kawan-kawan meminta MK tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian MK menggelar sidang untuk mengonfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan Almas pada Selasa 3 November. Surat pembatalan penarikan gugatan itu diterima oleh petugas keamanan MK bernama Dani pada Sabtu 30 September malam. Namun berdasarkan penelusuran Arief dari tanda terima berkas perkara sementara yang dicatat oleh MK, surat pembatalan penarikan gugatan itu baru diterima pada Senin 2 November pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Menurut Arief, sebagaimana dikatakan tim kuasa hukum pegawai MK menerima surat itu pun bukan Dani. Pegawai MK yang tercantum menerima surat tersebut yakni bernama Safrizal. Arief menemukan kejanggalan karena kepanitraan MK meregistrasi surat pembatalan penarikan gugatan itu pada Sabtu 30 September, padahal hari tersebut merupakan hari libur. Sementara itu, sebagaimana tercatat dalam tanda terima berkas perkara sementara, surat tersebut diregistrasi pada Senin 2 November. Selain itu, Jimli juga menemukan adanya dugaan kebohongan yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Dugaan tersebut ditemukan MKMK selepas menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi pada Rabu 1 November 2023. Jimli menyatakan hal ini terkait Anwar Usman diduga berbohong mengenai alasannya tak ikut memutus 3 perkara usia batas usia Capres-Cawapres yang belakangan ditolak oleh MK. Jimli juga menjelaskan soal adanya pembiaran yang dilakukan Hakim Konstitusi terhadap Anwar Usman mengikuti RPH Putusan 90/PPU Strip 21 Romawi garing 2023 meski memiliki konflik kepentingan. Hal ini diduga terkait dengan hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka-Buming Raka, di mana pemohon perkara 90/PUU Strip 21 Romawi garing 2023 yaitu Almas Sahibiru merupakan penggemar dari Gibran. Adapun putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, Jimli menegaskan melalui persidangan yang dilakukan, MKMK sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada para hakim konstitusi terlapor. Setelah mengonfirmasi hal tersebut kepada para hakim konstitusi terlapor, ia mengaku menemukan respons yang berbeda-beda. Ada yang ikut memberikan pembenaran dan ada juga yang mengingatkan namun tidak efektif. Jimli menjelaskan MKMK nantinya akan menilai hal-hal yang disampaikan para hakim konstitusi terlapor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.